Lumen nomor 11.865, 29 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertumbuh dan Berbuah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 8. Yesus berkata, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia mempunyai sifat berbeda. Perbedaan sifat manusia digambarkan melalui perumpamaan seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Perumpamaan ialah kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi orang yang hatinya sudah siap untuk mendengar dan menyembunyikan kebenaran itu bagi mereka yang hatinya tidak siap. Yesus menceritakan bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai makna
dari perumpamaan tentang penabur. Penabur adalah Allah sendiri, sedangkan benih yang ditaburkan adalah sabda Tuhan. Yang ditaburkan di pinggir jalan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan berbagai keinginan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada 100 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, benih yang jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di semak duri dan jatuh di tanah yang berbatu, merupakan gambaran dari kehidupan dan hati manusia. Hati dan kehidupan kita bisa menjadi seperti tanah di pinggir jalan, bisa menjadi tanah yang berbatu-batu, bisa menjadi tanah semak berduri, dan bisa menjadi tanah yang subur. Tentu saja tidak gampang untuk menjadi tanah yang subur. Ibarat kita mau menanam bunga atau tanaman. Sebelum kita menanam bunga atau pohon, kita perlu menyiapkan wadah atau tempat yang khusus. Kita perlu menggemburkan tanah yang akan kita pakai untuk menanam bunga atau pohon. Jika tanahnya kurang subur, kita bisa mengambil tanah yang subur atau menambahnya dengan pupuk. Demikian pula dengan hati kita. Hati kita akan menjadi tanah subur bila kita terus menggembur atau membajak hati kita lewat doa dan membaca sabda Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan bertumbuh dan berbuah. Buahnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita kian rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan menjauhi perbuatan yang jahat. Sementara hidup kita tidak akan berbuah jika kita membiarkan hati kita menjadi semak duri atau tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjumpai orang-orang dengan berbagai sifat. Ada orang-orang yang dengan mudah untuk diajak kerjasama. Namun, ada pula orang yang sulit untuk bekerja sama. Sementara dalam keluarga, kita menemukan anak-anak dengan sifat yang tidak sama. Ada anak yang penurut dan bisa membahagiakan orang tuanya. Dan ada pula anak yang bandel dan nakal, yang membuat orang tuanya kecewa dan sakit hati. Karena itu, untuk membimbing dan mendidik seorang anak yang bandel dan nakal, butuh kesabaran,
serta cinta yang mendalam. Mereka ini ibarat semak berduri yang perlu untuk dibersihkan dari sifatnya yang bandel. Atau mereka juga bisa menjadi tanah berbatu-batu yang harus kita singkirkan batunya dan diganti dengan tanah yang subur, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah. Sementara anak-anak yang baik dan penurut pun tetap perlu dijaga dan dipelihara sehingga tidak berubah menjadi anak yang nakal dan bandel. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang usia dewasa maupun orang tua dan lanjut usia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah membuat hati kita jadi tanah yang subur? Ataukah hati kita menjadi tanah berbatu-batu dan semak berduri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hati kami tak selamanya menjadi tanah yang subur. Terkadang hati kami bagaikan semak duri serta tanah yang berbatu-batu, sehingga hidup kami tidak menghasilkan buah. Semoga kuasa-Mu mengubah hati kami, sehingga menjadi tanah subur dan menghasilkan buah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.